Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hai teman-teman. Kembali lagi bersama saya Risma Muhammad Ramdhani, masih di video studi kelayakan bisnis. Gak kerasa ya, kita udah sebulan melaksanakan PJJ. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga semangat untuk terus belajar. Oke. Pada video kali ini saya akan ngebahas mengenai aspek sumber daya manusia ya, atau aspek SDM nih. Jadi aspek sumber daya manusia ini merupakan aspek yang penting ya dalam kajian SKB. Ya semuanya penting ya, yang lalu penting, yang kemarin penting, yang itu penting. Oke, jadi semua aspek ini penting ya dibahas, termasuk juga aspek sumber daya manusia. Nah, jadi tanpa tersedianya si SDM yang relevan nanti bisa menyebabkan bisnisnya itu nggak berjalan sebagaimana mestinya. Nah, nanti penilaian aspek SDM ini dapat dilihat dari kurang lebih ada 6 komponen ya. Di antaranya ada perencanaan SDM, dari mulai perencanaan SDM, kemudian analisis pekerjaan, terus rekrutmen ya, seleksi dan juga orientasi, terus ada kompensasi, keselamatan dan kesehatan kerja, dan yang terakhir ada pemberhentian. Nah, jadi untuk lebih jelasnya nanti kalian bakal melakukan apa aja di tiap komponen ini. Langsung aja kita bahas. Oke, let's dive right in. Baik teman-teman, tadi yang pertama ada mengenai komponen perencanaan SDM. Nah, jadi dalam membangun sebuah bisnis itu ya, ketersediaan SDM-nya itu, ya baik itu manajer proyeknya ya, staf proyeknya, itu hendaknya dikaji secara cermat. Jadi kesuksesan suatu perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebuah proyek bisnis ini ya, sangat tergantung pada SDM yang solid ya, yaitu ya manajer dan timnya. Jadi membangun sebuah tim yang eksklusif ini merupakan gabungan seni dan ilmu pengetahuan ya. Jadi dalam membangun sebuah tim yang efektif ini harus dipertimbangkan bukan hanya pada keahlian teknis para manajer atau anggota tim ya, tapi juga peranan penting mereka dan keselarasan mereka dalam bekerja. Nah, jadi kalian kan udah nentuin tuh struktur organisasi di aspek manajemen ya sebelumnya. Contohnya kayak gini, misalkan udah nentuin, kemudian ini ada di bab pengorganisasian ya. Nah, nanti dari bab pengorganisasian ini nanti kalian analisis, oke? Tentukan berapa banyak orang yang bakal menempati posisi-posisi ini. Oke, jadi misalkan ada, ini contohnya ada direktur 1 orang, manajer 1 orang ya, hingga staf produksi yang dibutuhkan 10 orang berdasarkan kapasitas produksi di aspek teknis dan teknologi ya. Nah, ini untuk perencanaan SDM. Jadi nanti kalian buat tabel kayak gini ya, jabatan ya berdasarkan hierarki ini, berdasarkan struktur organisasi ini, dan banyaknya orang nanti yang bakal menempati tiap-tiap posisi. Atau tiap-tiap jabatan. Oke gengs, yang kedua ada analisis pekerjaan ya. Jadi analisis pekerjaan ini merupakan proses buat nentuin isi suatu pekerjaannya. Jadi pekerjaan itu dapat dijelaskan sama orang lain. Jadi isi suatu pekerjaan ini merupakan hasil dari analisis pekerjaan ya, dalam bentuk tertulis atau nantinya disebut dengan job desk. Nah, nanti kalian buat mengenai job deskripsi dari jabatan-jabatan nanti yang bakal diisi. Direktur job desk-nya apa, manajer umum job desk-nya apa ya, kabag pemasaran job desk-nya apa. Selanjutnya ya, agar suatu pekerjaan itu dapat dikerjakan oleh orang yang tepat nantinya, jadi ada syarat yang harus dipenuhi ya oleh orang-orang yang bakal mengisi posisi tersebut, atau disebut kualifikasi ya, atau spesifikasi personalia. Jadi nanti kalian contohnya misalkan buat job specification-nya dulu ya. Spesifikasinya misalkan nih buat kabag pemasaran, spesifikasinya misalkan minimal pendidikan S1 ya, diutamakan lulusan fakultas ekonomi misalkan. Terus juga minimal berusia 24 tahun, ya, ini contoh ya. Terus dia punya pengalaman di bidang marketing minimal 1 tahun, biasanya kayak gitu ya umumnya buat kabag. Mempunyai komunikasi yang baik, terus juga punya kemampuan bekerja secara individu atau kelompok, punya strategi pemasaran yang baik ya, punya daya analisis yang baik, terus punya kemampuan brand marketing yang baik, yang dapat menggunakan sosial media, internet ya, dan lain-lain. Itu buat contoh
job specification ya. Kemudian nanti kalian buat deskripsinya, job deskripsinya. Jadi misalkan si kabak pemasaran job deskripsinya apa? Misalkan dia menentukan sales target ya atau market share target, terus merencanakan peluncuran produk ya, terus macam-macam lah ya. Mengevaluasi strategi pemasaran misalkan atau memastikan pencapaian target penjualan kayak gitu ya. Jadi nanti kalian di analisis pekerjaan yang pertama kalian itu bakal nentuin job specification-nya dan juga nanti job description-nya. Oke, itu buat analisis pekerjaan. Gampang ya. Oke, baik teman-teman. Yang ketiga ada apa nih? Rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Nah, jadi ada 3 kegiatan nih di komponen yang ketiga ya. Yang pertama adalah rekrutmen. Jadi rekrutmen itu nanti merupakan kegiatan ya buat nyari sebanyak-banyaknya calon tenaga kerja yang sesuai dengan lowongan yang tersedia. Nah, jadi misalkan kalian bisa nyari sumber-sumber di mana terdapat calon tenaga kerja ya yang dapat diketahui misalkan dari lembaga pendidikan, departemen tenaga kerja ya, biro-biro konsultan, atau juga bisa bikin iklan di media sosial ya, atau kalian buat misalkan di Jobstreet ya dan lain-lain. Nah, itu buat rekrutmen. Yang kedua ada seleksi ya. Jadi seleksi ini pada dasarnya merupakan usaha sistematis ya yang dilakukan gunanya buat ngejamin bahwa mereka nanti yang udah diterima adalah mereka yang dianggap paling tepat ya dengan kriteria yang udah ditetapin ya di analisis pekerjaan ya, kriteria di analisis pekerjaan dan juga jumlah yang dibutuhkan berdasarkan tadi perencanaan SDM. Oke, itu ya sekilas mengenai seleksi. Kemudian ada orientasi. Jadi orientasi ini gini loh ya. Jadi proses rekrutmen yang panjang dan lama itu serta dengan biaya yang besar itu tentu nggak ingin jadi sia-sia gitu ya. Jadi saat perusahaan udah selektif milih karyawan, namun mereka tuh nggak tahu apa yang harus dikerjakan, tentunya akan membuat si karyawan tuh nanti nggak dapat perform dengan efektif ya. Maka dari itu setiap perusahaan tuh harus melakukan proses orientasi buat si karyawannya. Jadi orientasi karyawan ini adalah proses nyediain karyawan baru informasi-informasi yang harus diketahui oleh si karyawan ya, terutama latar belakang perusahaan yang dapat membantu buat nemuin ini nih engagement karyawannya ya, engagement karyawan baru pada perusahaan. Jadi tujuannya apa aja nih orientasi? Jadi tujuannya itu buat biar karyawan baru itu ngerasa diterima ya jadi bagian dalam tim, terus juga mastiin bahwa karyawan baru itu punya informasi dasar agar dapat ngelakuin pekerjaannya dengan baik. Terus manfaatnya juga bisa ngebantu si karyawan baru itu buat mengerti organisasi ini ya atau perusahaan ini secara luas, misalnya visi ya, misinya, culture ya, dan value perusahaan. Terus juga manfaatnya bisa ngebantu si karyawan buat mulai bersosialisasi di perusahaan. Jadi lamanya proses orientasi ini tergantung pada seberapa lama perusahaan membutuhkan waktu ya untuk melakukan orientasi. Jadi tergantung perusahaannya. Jadi biasanya perusahaan tuh ngasih informasi mengenai benefit ya, benefit karyawan, kebijakan perusahaan, rutinitas karyawan sehari-hari, struktur organisasi ya. Dan biasanya tur keliling kantor kayak gitu ya. Jadi itu mengenai rekrutmen, seleksi, dan orientasi. Oke, baik teman-teman. Tadi kita udah melakukan perencanaan SDM ya. Jadi perencanaan SDM itu nanti kalian dapat yang kayak gini. Ini berdasarkan dari struktur organisasi yang udah kalian buat di perencanaan di aspek manajemen. Jadi nanti di struktur organisasinya kalian tinggal isi jumlahnya berapa orang. Misalkan direktur ini ada 1 orang ya. Kemudian manajer umum ada 1 orang. Kemudian ada 4 bagian ya. Ada kabag pemasaran, administrasi, keuangan, dan produksi, masing-masing jumlahnya 1 orang. Kemudian di setiap kabag ini punya masing-masing staff ya. Dan staf produksi ini ada 10 orang. Nah, sekarang kita di komponen yang keempat bakal ngitung mengenai kompensasi. Jadi kompensasi ini adalah sesuatu yang diterima si karyawan sebagai balas jasa buat pekerjaan yang udah mereka lakukan. Jadi imbalan atau balas jasa ini
Ada yang bersifat finansial dan non finansial. Nah, sekarang saya akan bahas perhitungan sederhana ya mengenai perhitungan yang sifatnya finansial. Jadi sebenarnya finansial ini macam-macam, ada gaji, ada upah, ada misalkan tunjangan langsung, tidak langsung, uang lembur ya. Apalagi tunjangan hari tua ya dan lain-lain. Nah, jadi perhitungan kompensasi ini dibagi ya, diklasifikasikan ada yang berdasarkan tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Jadi tenaga kerja langsung ini yaitu tenaga kerja yang berhubungan langsung sama si proses produksinya ya, baik barang atau jasa. Nah, sedangkan si tenaga kerja yang nggak langsung ini dia nggak terlibat ya dalam proses produksi. Jadi dia cuma bekerja untuk memperlancar proses produksi. Nah, langsung kita hitung ya. Ini ada nih. Berikut perhitungan kompensasi atau biaya tenaga kerja tersebut dengan asumsi terdapat kenaikan upah dan gaji sebesar 10% tiap tahun. Dari mana angka 10%? Jadi 10% ini kita bisa lihat dari tingkat inflasi ya, rata-rata tingkat inflasi pada tahun tersebut dan juga rata-rata tingkat pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi misalkan kalau tingkat inflasinya di tahun 2020 itu atau target tingkat inflasinya misalkan 4% dan pertumbuhan ekonominya 3%, berarti ininya 10% ya. Jadi tergantung tingkat laju inflasi dan juga pertumbuhan ekonominya. Dan juga ini tergantung kebijakan perusahaan ya. Ini kita ada upah per hari. Upah per harinya setiap pekerja ini, setiap pekerja produksi kita kasih upah per harinya 32.500. Jadi ini bisa tergantung kebijakan perusahaan ya, atau juga ada aturan pemerintah mengenai upah minimum. Oke, jadi kita nanti hitung kenaikannya di tahun 2021. Jadi rumusnya sama dengan ini, kita kalikan dengan 10% ya, dan nanti ditambah dengan ini. Oke, jadi ini dikali 10% ditambah dengan ini. Nah, hasilnya ada 35.750. Kita tarik aja ke bawah. Nah, jadi tiap tahun itu pasti si upah karyawannya akan bertambah ya. Kemudian untuk jumlah hari kerja. Jadi kalau jumlah hari kerja ini juga tergantung perusahaan ya. Tapi pada umumnya kita ngitung yang umum ya. Misalkan satu tahun itu ada misalkan berapa hari? 365 ya. 365 hari. Terus misalkan dikurang hari libur nih. Misalkan di setahun itu ada 52 hari minggu ya. Hari minggunya ada 52 hari, kita kurangin. Terus juga ada macam-macam libur ya, libur nasional, libur bla bla bla. Misalkan ada 13 hari lah. Terus misalkan ada cuti tahunannya. Jadi si tenaga kerja ini nanti punya jatah misalkan tiap bulan 1 kali cuti. Jadi misalkan 1 kali 12 ya, berarti 12 ya. Jadi totalnya jumlah hari kerja si karyawan dalam 1 tahun itu ada 288 hari ya untuk efektifnya. Nah, terus jumlah pekerja nih, tenaga kerja langsung kita lihat pekerja produksi ada 10 orang, berarti kita tinggal masukin aja ini ke sini 10 ya. Jadi ini juga tergantung apakah tahun 2021 nanti kalian akan meningkatkan atau memperbanyak tenaga kerja produksi atau enggak. Kalau tetap ya tinggal 10 ya. Kalau naik misalkan mau ada peningkatan jumlah pekerja ya kalian tinggal tambahin misalkan jadi berapa, dari 10 jadi berapa. Udah gitu kita langsung hitung total biaya tenaga kerja. Nah, kalau total biaya tenaga kerja nanti kalian tinggal kali-kaliin aja upah per harinya, nanti dikalikan dengan jumlah hari kerja, terus juga dikali sama jumlah pekerjanya. Nah, maka didapat nih tahun 2020 total biaya tenaga kerja yang dikeluarkan oleh perusahaan ini ada sebesar 93.600.000. Dan kalian tinggal drag aja ke bawah. Nah, jadi tiap tahunnya ini pasti meningkat ya, karena ada kenaikan upah dan gaji ya sebesar 10%. Nah, kemudian untuk tenaga kerja tidak langsung. Tadi kalau tenaga kerja langsung ini berarti tenaga kerja yang nggak terlibat langsung dalam proses produksi. Nah, ini ada dari direktur ya sampai staf keuangan. Jadi mereka nggak memproduksi secara langsung, tapi mereka membantu jalannya produksi ya, nggak ngebantu proses produksinya. Nah, kita hitung dulu nih jumlah orangnya berapa. Misalkan semuanya 1 orang ya, kita tinggal buat aja gini.
nanti tinggal tarik ke bawah. Nah, misalkan 1 orang ya tiap jabatannya. Nah, untuk gaji per bulan, jadi gaji ini bisa berdasarkan jabatan, oke, lama bekerja, atau misalkan klasifikasi ya, dan lain-lain. Nah, nanti kita harus hitung juga nih berdasarkan tadi kenaikan gaji 10% tiap tahunnya. Jadi di 2020 dia gajinya itu pasti ini ya, tinggal kita kali dengan 1 tahun tuh berapa? 12 bulan berarti. Kita kalikan 12. Nah, ini tinggal tarik aja ke bawah. Kan? Nanti kita harus tahu juga 2020 itu perusahaan bakal ngeluarin berapa banyak untuk biaya tenaga kerja nggak langsungnya. Nah, kalian tinggal tambahin aja nanti. Nah, berarti tahun 2020 ada 170.400.000 ya uang yang harus dikeluarin buat tenaga kerja nggak langsung. Kemudian buat tahun 2021 kita harus ingat juga dengan kenaikan gaji tiap tahun. Berarti ini ya kita kaliin sama berapa? 10% ya. 10% nanti ditambah dengan angka ini sendiri. Kita punya nih 33 juta tiap tahun. Ya di tahun 2021. Kita tinggal tarik. Kemudian 2022 pun kayak gitu ya. Oke, tadi apa rumusnya? Ini dikalikan ya, ulang ya biar kalian nggak lupa. 10% nanti ditambah ini. Oke, nanti kalian tinggal drag aja. Nanti ini kalian tinggal geser. Nah, jadi udah diketahui ya bahwa di tahun-tahun berikutnya si total biaya tenaga kerja itu selalu meningkat. Ini ada di tahun 2020 170 juta sekian, 2021 180 juta sekian, dan 2022 206 juta 184.000 kayak gitu. Gampang ya. Ini buat kompensasi. Oke. Lanjut teman-teman, di komponen yang kelima ini ada K3 ya, atau keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, jadi apa tuh K3 ini ya, jadi hal yang sangat penting buat si karyawan ya, baik pekerja langsung maupun nggak langsung. Jadi meskipun orang yang bekerja langsung di lapangan itu punya resiko yang lebih tinggi ya dibanding sama mereka yang tidak bekerja secara langsung, tapi terlepas dari itu keduanya itu adalah aset perusahaan yang harus dijaga. Jadi bukan hanya kesehatan kerja aja, tapi juga keselamatan kerja si karyawannya. Nah, jadi teman-teman, apa sih keselamatan kerja ini adalah upaya ya yang dilakukan oleh si perusahaannya buat mencegah si karyawannya dari bahaya atau resiko kecelakaan yang mungkin aja terjadi ketika si karyawan bekerja. Nah, jadi keselamatan kerja ini berkaitan dengan lokasi ya, lokasi kerja, mesin atau alat berat ya, bahan-bahan, prosesnya ya, dan hal-hal yang berkaitan dengan lingkungan kerja karyawan yang dapat mengancam keselamatan si karyawan. Kemudian kalau kesehatan kerja ini tuh hal-hal yang berkaitan dengan psikis ya atau psikologis si karyawannya. Jadi kesehatan fisik ini merupakan hal yang sangat penting karena tubuh sehat si karyawan ini nantinya dapat bekerja dengan baik gitu ya. Jadi begitu pula dengan kesehatannya, ya kesehatan mentalnya. Jadi kalau mentalnya sehat itu akan membuat karyawan bekerja secara optimal. Nah, misalkan perusahaan tuh bisa mengadakan aktivitas-aktivitas yang bisa meningkatkan stamina tubuh para karyawan ya. Misalnya perusahaan bisa ngadain program olahraga bersama ya atau senam di pagi hari. Nah, jadi kesehatan dan keselamatan kerja ini ya, K3 ini adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan demi melindungi karyawannya, ya karyawan yang sedang bekerja dan menjaga kesehatan karyawan dengan baik. Nah, hal ini tuh dilakukan karena karyawan itu tadi merupakan aset berharga buat perusahaan. Nah, tujuan keselamatan kerja ini ya, jadi untuk mencegah risiko bahaya ya, melindungi karyawannya, terus juga efektivitas buat organisasi,
Terus juga berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 ya tahun 1970 pasal 3. Jadi ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam keselamatan kerja. Jadi nanti kalian bisa kaji lebih dalam apakah perusahaan atau bisnis yang kalian buat itu memerlukan K3 yang kompleks ya. Jadi nanti kalian bisa mengkaji lebih dalam mengenai keselamatan dan kesehatan kerja ya berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan dari undang-undang. Oke teman-teman, yang terakhir komponen ke-6 ada pemberhentian ya. Jadi pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja ya atau PHK dari suatu perusahaan terhadap karyawannya itu dapat terjadi karena misalkan ya peraturan perundang-undangan yang berlaku ya atau keinginan perusahaan, keinginan si karyawannya ataupun misalkan si karyawannya meninggal dunia gitu ya sehingga mereka diberhentikan. Nah, namun dalam pemberhentian ini nih dapat nimbulin kerugian bagi perusahaan maupun karyawannya. Misalkan dari sisi perusahaan, misalkan kerugian dapat timbul karena nanti adanya misalkan biaya rekrutmen, ya, biaya seleksi, biaya orientasi, biaya pelatihan, ya, dan lain-lain ya. Jadi agar enggak nimbulin masalah karena pemberhentian ini, jadi proses pemberhentian karyawan itu hendaknya berdasarkan pada peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Nah, namun demikian ya, dalam kenyataannya ya pemecatan juga sering terjadi. Tapi jika pemecatan terpaksa dilakukan, hendaknya nanti harus ya tetap berdasarkan prosedur yang berlaku. Nah, oke teman-teman, oleh sebab itu nanti perlu dikaji rencana jika terjadi PHK bagi karyawan ya dalam implementasi bisnis yang kalian teliti. Oke. Kemudian yang terakhir ini ada tugas ya. Jadi tugasnya nanti kalian ngimplementasiin komponen-komponen penilaian aspek SDM ini ya, dari mulai perencanaan hingga pemberhentian terhadap bisnis yang kalian teliti. Kemudian nanti kasih analisis apakah bisnis yang kalian teliti itu layak atau enggak. Oke, mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Nanti kalau ada yang ditanyakan, kalian bisa komen aja di bawah atau kita discuss aja di Google Classroom. Oke, terima kasih teman-teman perhatiannya. Saya Risma Muhammad Ramdhani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.